Pada 1 Agustus 1999, sebuah Mazda hitam ditemukan terparkir di Hearing Avenue, Ozark, Alabama. Mobil itu tampak ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Polisi Ozark datang memeriksa. Tidak ada kerusakan, tidak ada tanda tabrakan atau pembobolan. SIM pengemudi masih tergeletak di dashboard. Dompet, uang, perhiasan, dan barang berharga lainnya juga masih ada. Menurut penyelidikan nantinya, hanya satu benda yang hilang, gantungan kunci hitam putih bertuliskan hard to get. Karena plat nomornya berasal dari Dothan, polisi menghubungi Departemen Kepolisian Dothan. Seorang penyidik datang untuk mengurus penderekan mobil dan memeriksa kendaraan itu. Lalu waktu berlalu. Hampir pukul 2 siang, sekitar 6 jam setelah mobil ditemukan, penyidik baru menyadari adanya tuas pembuka bagasi. Saat bagasi dibuka, 2 tubuh remaja ditemukan di dalamnya. Mereka adalah J.B. Beasley dan Tracy Hallett. Keduanya tewas akibat satu tembakan di kepala. Mereka diperkirakan sudah berada di sana sejak tengah malam, kurang dari 1 mil dari telepon umum tempat Tracy terakhir kali menelepon ibunya dan mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia bagi JB. Ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Tracy adalah sahabatnya sejak SMP. Malam sebelumnya mereka pergi bersama menghadiri pesta ulang tahun, tersesat di perjalanan, lalu tidak pernah pulang. Dan tanpa disadari siapapun saat itu, pelaku sebenarnya telah meninggalkan bukti yang seharusnya bisa menyelesaikan kasus ini dalam hitungan minggu. Namun kenyataannya butuh 24 tahun. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. JB dikenal sebagai gadis ceria, aktif sebagai pemandu sorak dan anggota Junior Honor Society di Northview High School. Ibunya, Cheryl Burgoon, hampir tidak pernah mengkhawatirkannya. Sedangkan Tracy memiliki kisah yang berbeda. Ayahnya seorang polisi bernama Robert Hallett meninggal tenggelam saat Tracy baru berusia 4 tahun. Setelah itu ibunya menikah dengan Mike Roberts yang membesarkannya seperti anak kandung sendiri. JB dan Tracy hampir tidak pernah terpisah sejak SMP. Pada malam 31 Juli 1999, mereka meninggalkan Dothan menggunakan Mazda hitam milik JB untuk menghadiri pesta di Headland. Namun mereka salah mengambil jalan. Sekitar pukul 23:30, mereka berhenti di Big Little Store, sebuah minimarket dan pom bensin Chevron di East Broad Street. Di sana mereka bertemu Marilyn Merritt, seorang wanita yang sedang membeli minuman bersama putrinya. Belakangan, Merritt mengatakan kedua gadis itu tampak sopan, rapi, dan hanya khawatir karena mereka pulang terlalu malam. Di depan toko, Tracy menggunakan telepon umum untuk menelepon rumah. Ibunya, Carol, mengangkat telepon. Tracy terdengar tenang. Ia mengatakan bahwa mereka sempat tersesat, tetapi baru saja mendapat petunjuk arah pulang. Lalu ia mengucapkan 5 kata yang akan terus teringat selama puluhan tahun. Mom, I love you. Merritt melihat Mazda hitam itu meninggalkan area toko dan mengikuti arah yang telah diberikannya. Ia menyaksikan lampu belakang mobil itu menghilang ke kejauhan. Dan setelah itu, tidak ada apapun. Tidak ada telepon kedua, tidak ada kepulangan. Keesokan paginya, kedua keluarga menyadari JB dan Tracy tidak pulang. Mereka segera melaporkan keduanya hilang. Di waktu yang hampir bersamaan, petugas patroli Ozark menemukan Mazda itu di Hearing Avenue. Mobil tidak terkunci, jendela pengemudi sedikit terbuka, bensin hampir habis, dan seluruh bodinya dipenuhi lumpur. Ketika akhirnya bagasi dibuka, penyidik menemukan sesuatu yang mengerikan. Tracy berada di bawah, JB di atasnya. Keduanya masih berpakaian lengkap. Lengan Tracy dipenuhi goresan, celananya tersangkut duri, dan sepatu New Balance miliknya penuh lumpur. Kedua korban juga basah hingga lutut, seolah baru berjalan melewati rumput tinggi atau tanah lembek. Masalahnya,
Hearing Avenue kering dan beraspal. Artinya mereka dibunuh di tempat lain lalu dibuang di sana. Perampokan langsung dikesampingkan. Tidak ada barang berharga yang hilang. Dan hasil otopsi awal juga tidak menemukan alkohol maupun narkoba. Namun 2 bulan kemudian, Laboratorium Kriminal Alabama mengubah arah penyelidikan. Penyidik menemukan sperma pada pakaian dan tubuh JB, serta sidik telapak tangan yang tidak cocok dengan siapapun di sistem. DNA itu kemudian diperiksa melalui basis data Alabama dan kodis milik FBI. Hasilnya tetap sama, tidak ada kecocokan. DNA tersebut lengkap dan mengarah pada satu orang tertentu. Masalahnya, orang itu belum pernah tertangkap dan tidak pernah masuk ke sistem hukum. Kasus 2 remaja yang ditemukan tewas di bagasi mobil mereka sendiri mengguncang Dothan. Dana hadiah terus bertambah. Polisi mewawancarai lebih dari 500 orang dan memeriksa puluhan sampel DNA. Tetapi hasilnya tetap sama. Tidak satu pun yang cocok. Pada 1 September 1999, sekitar 4 minggu setelah penemuan mayat di bagasi, seorang montir paruh waktu berusia 28 tahun bernama Johnny Parentin datang sendiri ke kantor polisi Ozark. Ia mengaku memiliki informasi tentang kasus tersebut. Polisi merekam keterangannya. Selama 4 jam pemeriksaan, ceritanya berubah 6 kali. Awalnya, ia mengaku melihat truk hitam di dekat Hearing Avenue. Pada versi terakhir, ia mengatakan seorang pria bertato masuk ke mobil JB dan Tracy, membawa mereka ke Hearing Avenue, lalu menembak keduanya sementara ia menunggu di kendaraan lain. Johnny langsung ditangkap. Kabar itu menyebar cepat. Banyak orang mengira kasus ini akhirnya selesai. Namun ada satu masalah besar. Di semua versinya, Johnny tidak pernah menjelaskan bukti biologis yang ditemukan pada JB. Padahal sperma yang ditemukan di pakaian korban merupakan bukti terpenting dalam penyelidikan. Pria bertato yang ia tuduh ternyata memiliki alibi kuat. Hasil DNA juga menyingkirkan keduanya. Ketika Johnny dihadapkan pada dewan juri, semuanya runtuh. Ia mengaku telah mengarang seluruh cerita demi mendapatkan uang hadiah. Ia tidak melihat apapun, ia bahkan tidak berada di lokasi. Kasus kembali ke titik awal. Petunjuk lain juga bermunculan lalu menghilang. Seorang pria yang berada di sekitar Hearing Avenue malam itu meninggalkan kota beberapa hari setelah pembunuhan dan tidak dapat menjelaskan keberadaannya selama beberapa jam. Polisi sampai 3 kali pergi ke Michigan untuk memeriksanya. Hasil DNA mencoretnya. Seorang pria lain dari Mississippi yang menghilang setelah kejadian juga diperiksa. Hasilnya sama. Lalu ada rekaman CCTV dari Big Little Store. Kamera menangkap gambar samar sebuah pickup putih kecil di pom bensin saat Tracy menelepon ibunya. Tidak ada pembelian bensin, tidak seorang pun mengenali kendaraan itu. Foto truk dirilis ke media. Tak satu pun orang datang memberikan identitasnya, seolah kendaraan itu lenyap begitu saja. Polanya terus berulang. Setiap petunjuk muncul, menyedot waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, lalu berakhir buntu. Hanya satu bukti yang tetap bertahan, yaitu DNA. Tetapi DNA itu tidak mengarah kemanapun. Bagi penyidik, kasus ini mulai mendingin. Tapi bagi Carol Roberts, ibu Tracy, tidak pernah. Bertahun-tahun kemudian ia mengatakan kepada CBS News bahwa sejak malam 31 Juli 1999, ia tidak pernah lagi tidur nyenyak sepanjang malam. Kadang ia terbangun dan merasa mendengar putrinya berteriak. Menurutnya, rasa sakit terbesar bukan datang saat peringatan kematian Tracy, melainkan pada hari-hari biasa, saat makan malam, hari libur, atau ketika sebuah kursi kosong mengingatkan bahwa seseorang tidak pernah pulang. Suaminya, Mike, yang membesarkan Tracy sejak kecil, selalu hadir dalam konferensi pers, sidang, dan perkembangan kasus, meski hampir tidak pernah ada kabar baru. Cheryl Burgun, ibu JB, memikul rasa kehilangan yang sama. Kasus ini sempat muncul di acara America's Most Wanted tahun 2000 dan Haunting Evidence tahun 2007. Banyak informasi masuk dari berbagai wilayah.
tetapi tidak ada yang menghasilkan nama pelaku. Waktu terus berjalan, Dothan berubah. Toko Big Little berganti pemilik. Anak-anak tumbuh dewasa tanpa mengenal JB atau Tracy selain dari cerita orang tua mereka. Tetapi di laboratorium, profil DNA pelaku tetap tersimpan sempurna. Setiap beberapa tahun, penyidik kembali mencocokkannya dengan basis data yang terus berkembang. Hasilnya selalu sama, tidak ada kecocokan. Masalahnya ada pada sistem itu sendiri. CODIS hanya menyimpan DNA orang yang pernah ditangkap atau dihukum. Jika pelaku tidak pernah masuk ke sistem, maka ia bisa saja berdiri di samping Anda di pom bensin dan tidak seorang pun akan menyadarinya. 20 tahun berlalu. Detektif asli pensiun satu persatu. Penyidik baru mewarisi berkas lama yang tidak memiliki jalan keluar. Lalu pada April 2018, sebuah penangkapan di California mengubah segalanya. Namanya Joseph James DeAngelo. Selama puluhan tahun, ia diduga membunuh sedikitnya 13 orang dan melakukan banyak penyerangan seksual. DNA-nya tidak pernah ada di CODIS. Yang akhirnya mengungkap identitasnya bukan penyelidikan biasa, melainkan metode baru. Penyidik mengunggah DNA pelaku ke GetMatch, situs silsilah keluarga tempat jutaan orang mengunggah data genetik mereka untuk mencari asal-usul keluarga. Sistem itu tidak menemukan pelaku. Sistem itu menemukan kerabat jauhnya. Dari kecocokan sebagian DNA itu, penyidik membangun pohon keluarga, mempersempit kemungkinan sedikit demi sedikit hingga tersisa satu nama. Kepala Polisi Ozark, Marlos Walker, mengikuti kasus itu dengan penuh perhatian. Di pikirannya hanya ada satu hal, sampel DNA dari kasus JB dan Tracy yang selama 20 tahun tidak pernah menemukan kecocokan. Walker kemudian menghubungi Parabon Nanolabs, perusahaan forensik yang membantu mengungkap kasus DeAngelo. DNA dari TKP tahun 1999 dikirim untuk dianalisis menggunakan metode yang sama. Hasilnya mengungkapkan beberapa keluarga di Alabama yang memiliki kecocokan genetik. Saat Walker membaca daftar itu, satu nama membuatnya berhenti. Bukan karena ia pernah melihatnya di berkas kasus, tetapi karena ia mengenalnya. Nama itu berasal dari kota yang sama. Selama 2 dekade, pria tersebut hidup di komunitas yang sama dengan keluarga korban. Ia bekerja, membesarkan anak, pergi ke gereja, dan menjalani hidup seperti orang biasa. Tidak ada yang pernah mencurigainya. Pria itu lahir dan besar di daerah Dothan, Ozark, lulus Carroll High School tahun 1992, mantan atlet, veteran militer, sopir truk jarak jauh, dan pendiri organisasi pelayanan rohani bernama Spirit and Truth Lifeline Ministries. Ia menikah dengan Janet dan memiliki 2 anak. Tidak pernah ditangkap, tidak pernah diperiksa polisi, tidak pernah dianggap mencurigakan, dan ia tinggal kurang dari 1 mil dari Hearing Avenue. Namanya adalah Collie McCraney. 20 tahun penyelidikan, ratusan wawancara, tes DNA, perjalanan ke berbagai negara bagian, hingga liputan televisi nasional, tidak pernah sekalipun menghasilkan nama ini. Bagi orang-orang di Ozark dan Dothan, Collie McCraney dikenal sebagai pria baik, aktif di gereja, dan sosok yang tampak biasa. Itulah alasan mengapa sistem tidak pernah menemukannya. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada alasan untuk mencurigainya. Kepala Polisi Ozark, Marlos Walker, memutuskan mendekatinya dengan hati-hati. Ia tidak memanggil McCraney sebagai tersangka, melainkan sebagai warga yang mungkin bisa membantu penyelidikan. Walker mengatakan polisi hanya membutuhkan sampel DNA untuk mempersempit pencarian pelaku. Istrinya, Janet, ikut datang dan mendorong suaminya untuk bekerja sama. Mengapa tidak? Selama hampir 20 tahun pernikahan, tidak ada satupun hal yang membuatnya meragukan suaminya. Collie McCraney setuju. Petugas mengambil sampel DNA dari bagian dalam mulutnya. Ia tampak tenang, tidak gugup, tidak tergesa-gesa. Yang tidak ia ketahui, pohon keluarga genetik yang dibuat Parabon Labs sebenarnya sudah mengarah padanya bahkan sebelum pertemuan itu terjadi. Hasil laboratorium tidak menyisakan keraguan.
DNA Collie McCraney identik dengan DNA yang ditemukan pada pakaian G.B. Beasley 2 dekade sebelumnya. Bukan mirip, bukan sebagian, sama persis. Ketika diperlihatkan hasil tersebut, Collie McCraney membantah semuanya. Ia mengaku tidak mengenal kedua gadis itu dan tidak berada di Ozark malam tersebut. Pada 15 Maret 2019, Collie McCraney ditangkap atas 4 dakwaan pembunuhan berat dan 1 dakwaan pemerkosaan. Jaksa mengumumkan akan menuntut hukuman mati. Namun reaksi masyarakat bukan sekedar lega, rasanya jauh lebih berat. Selama puluhan tahun mereka telah mengenal pria itu sebagai ayah, pendeta, tetangga, seseorang yang mereka sapa di jalan atau temui di gereja. Sementara keluarga korban menghabiskan 2 dekade hidup dengan satu pertanyaan tanpa jawaban. Dan jawaban itu ternyata selama ini hidup di sekitar mereka. Ibu JB dan Tracy terdiam dan menangis. Persidangan sebenarnya dijadwalkan tahun 2020, tetapi pandemi menundanya hingga April 2023. 24 tahun setelah malam di Big Little Store, kasus itu akhirnya dibawa ke pengadilan Dale County. Selama 8 hari, puluhan saksi dipanggil. Lalu Collie McCraney mengambil langkah beresiko. Ia memutuskan bersaksi. Cerita yang ia sampaikan berbeda sepenuhnya dari pengakuannya pada 2019. Kali ini ia mengaku pernah bertemu JB di pusat perbelanjaan di Dothan. Menurutnya, JB memperkenalkan diri sebagai Jennifer. Mereka bertukar nomor dan berjanji bertemu kembali pada malam 31 Juli. Ia mengklaim mobilnya rusak di pom bensin yang sama dengan tempat JB dan Tracy berhenti. Katanya kedua gadis itu memberinya tumpangan menuju truknya, lalu ia dan JB melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka di dalam kabin truk. Setelah itu sekitar pukul 00:45 mereka mengantarnya pulang. Ia mengaku itulah terakhir kali ia melihat mereka. Ketika jaksa bertanya mengapa pada tahun 2019 ia bersikeras tidak mengenal kedua korban, Collie McCraney menjawab bahwa ia takut istrinya mengetahui hubungan tersebut. Namun jaksa membongkar ceritanya satu persatu. Tidak ada saksi, tidak ada catatan telepon, tidak ada bukti yang menunjukkan JB dan Collie pernah berhubungan sebelumnya. Marilyn Merritt juga bersaksi. Ia adalah wanita yang memberi petunjuk arah kepada JB dan Tracy malam itu. Menurutnya, kedua gadis itu tampak cemas dan hanya fokus pada satu hal, yaitu pulang ke Dothan. Panggilan Tracy kepada ibunya juga memperkuat hal tersebut. Mereka hendak pulang, bukan menemui seseorang. Lalu Janet, istri Collie, dipanggil ke kursi saksi. Wanita yang dahulu mengantar suaminya menyerahkan sampel DNA kini harus bersaksi di bawah sumpah. Ia mengatakan bahwa pada malam 31 Juli 1999, Collie McCraney meninggalkan rumah sekitar pukul 22. Biasanya ia sudah pulang sekitar pukul 23:30. Tetapi malam itu, ia baru kembali pukul 00:45. Alasannya, mobil rusak di pom bensin. Pom bensin yang sama dengan tempat Tracy menelepon ibunya untuk terakhir kali. Pada 26 April 2023, juri akhirnya kembali dengan keputusan bersalah pada seluruh dakwaan. Pembunuhan terhadap JB saat melakukan pemerkosaan, serta pembunuhan terhadap Tracy dalam tindakan kriminal yang sama. Pembunuhan terhadap 2 korban sekaligus, dan penggunaan Mazda milik JB sebagai bagian dari kejahatan. Sehari kemudian, hukuman dijatuhkan. Bukan hukuman mati. Juri memilih penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Collie McCraney pada usia 49 tahun tidak akan pernah keluar dari penjara seumur hidupnya. Saat putusan dibacakan, Carol Roberts hanya duduk diam. Setelah 24 tahun, akhirnya seseorang dimintai pertanggungjawaban. Cheryl Burgoon menangis. Mike Roberts berada di barisan depan hari itu. Kurang dari setahun kemudian, Mike meninggal dunia pada usia 74 tahun. Seolah ia bertahan cukup lama untuk mendengar satu kata yang ditunggu selama puluhan tahun. Bersalah.
Dari dalam penjara William E. Donaldson Correction Facility, Collie McCraney tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Namun DNA yang selama 20 tahun menunggu di laboratorium berkata sebaliknya. Pada malam 31 Juli 1999, seorang gadis yang baru merayakan ulang tahunnya yang ke-17 pergi bersama sahabatnya untuk bersenang-senang. Mereka salah mengambil jalan. Mereka tersesat di kota yang tidak mereka kenal. Tracy menelepon ibunya dari telepon umum dan berkata bahwa mereka sedang pulang. Lalu ia mengucapkan 4 kata terakhir. "Mom, I love you." Mobil Mazda itu meninggalkan area pom bensin dan menghilang dalam kegelapan. 24 tahun kemudian, satu benda kecil masih belum pernah ditemukan. Gantungan kunci hitam putih bertuliskan "Hard to Get". Namun setidaknya kebenaran sudah menemukan jalannya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.